Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik aja. Dan di video ini bareng gue Syafiq, gue akan sedikit memberikan informasi dan penjelasan kepada kalian semua tentang apa itu influencer. Karena ya, influencer itu adalah salah satu tren yang lagi booming-boomingnya di beberapa tahun terakhir ini ya. Makanya kalian tuh harus perlu tahu apa itu influencer gitu. Mungkin dari video ini kalian juga bisa termotivasi untuk menjadi influencer. Gitu, langsungnya kita ke pembahasannya. Check this out. Influencer, apa sih yang pertama kali kepikiran di benak kalian pas dengan kata-kata influencer gitu? Kalau saya pribadi ya, pas dengan kata-kata influencer itu yang ada di otak saya yaitu, kenapa sih harus ada influencer gitu? Apa sih fungsi sebenarnya dari influencer ini gitu? Terus juga uh, apa sih klasifikasi orang itu bisa disebut influencer? Apakah semua orang terkenal itu influencer? Gitu. Kenapa abis itu juga kenapa kok gampang banget orang dikatakan influencer gitu? Kayak kadang-kadang mereka cuma joget-joget doang terus terkenal dikatakan influencer gitu. Jadi daripada bingung, langsung aja kita bacakan kutipan yang pertama, yaitu dari kompas.com. Si kompas.com mengatakan bahwa influencer itu adalah salah satu strategi marketing yang tengah booming di beberapa tahun belakangan ini, terutama sejak melonjaknya pengguna media sosial. Jadi si kompas.com ini mengatakan bahwa adanya perbandingan lurus antara influencer dan media sosial pas lagi booming gitu. Jadi influencer booming, media sosial juga booming gitu, atau sebaliknya, media sosial booming, influencer juga booming gitu. Mungkin karena media sosial ini adalah salah satu tempat bernaungnya si influencer mungkin. Jadi makanya mereka berbanding lurus. Terus yang kedua ada dari Influencer Marketing Hub. Mereka mengatakan bahwa seseorang yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi keputusan orang lain dan memiliki otoritas, pengetahuan, posisi, atau mempunyai hubungan dengan public atau audience itu bisa disebut dengan influencer. Terus juga dari marketing bisnis mengatakan bahwa mereka yang bisa mempengaruhi orang lain untuk membeli suatu produk itu juga bisa dibilang influencer. Jadi kesimpulan dari ketiga kutipan ini yang bisa saya ambil adalah influencer itu adalah pekerjaan atau strategi marketing yang mana orang tersebut bisa mempengaruhi seseorang untuk membeli suatu produk dan mempromosikannya dalam suatu media, itu baik media sosial maupun media massa. Terus apa saja sih kerjaan dari si influencer tersebut? Yang pertama ada jasa endorse. Mungkin yang paling sering kita dengar ya jasa endorse. Kayaknya di setiap platform media sosial tuh kayak YouTube, TikTok, Instagram, kayaknya ada orang yang endorse gitu loh. Karena balik lagi kepada pengertian influencer tadi, si influencer itu adalah orang yang mempromosikan suatu produk kepada suatu audiens mereka, kepada publik mereka, kepada klien mereka untuk membeli produk tersebut gitu. Sehingga influencer ini banyak digunakan oleh perusahaan untuk mempromosikan produk mereka. Begitu juga yang endorse. Jadi si endorse ini perusahaan memberikan produk kepada si influencer, dan si influencer itu akan mempromosikan produk tersebut kepada audiens mereka gitu. Ya sekarang mungkin banyak banget kita lihat itu endorse yang mana-mana gitu. Kayak ada endorse macam-macam, di endorse dari perusahaan besar sampai ke UMKM pun juga mau endorse influencer gitu. Mungkin tergantung dari engagement rate-nya si influencer tersebut gitu. Kita pindah ke engagement rate. Jadi si engagement rate ini menentukan juga ya bagaimana produk apa saja yang di-endorse oleh si influencer tersebut gitu. Karena setahu saya makin tinggi si engagement rate-nya, maka produk-produk yang masuk juga akan semakin bagus gitu, akan semakin beragam gitu, akan semakin berkelas juga, dan akan semakin mahal juga bayarannya gitu loh. Jadi maka dari itu si influencer sekarang ini banyak berlomba-lomba untuk menaikkan si engagement rate mereka, sehingga mereka juga bisa mendapatkan produk-produk yang besar gitu, dalam artian besar dalam perhatian namanya dan juga uangnya gitu. Dan langkah-langkah menaikkan engagement ini bermacam-macam bisa kita lihat ya. Mereka juga butuh perjuangan ya, seperti melakukan kolaborasi, membuat sebuah karya yang membuat engagement mereka tuh akan naik gitu. Itu sih sekian penjelasan saya tentang apa itu influencer. Mudah-mudahan dari penjelasan saya ini juga dapat membantu dan memberikan informasi kepada teman-teman, dan mungkin juga dapat memotivasi teman-teman untuk menjadi influencer gitu. Siapa tahu dengan nonton video ini teman-teman semua ada yang pengen jadi influencer gitu. Oke, sekian dari informasi yang saya berikan. Mohon maaf jika ada salah kata, karena yang sebenarnya cuma Tuhan gitu.
So, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.